Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore ya teman-teman, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan yang klik video ini mendapatkan rezeki yang melimpah. Mudah-mudahan ternak teman-teman semuanya lancar dan seperti yang teman-teman harapkan, yaitu babar merangkar tanpa terkendala ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya minta maaf karena agak lama ndak upload video ya, karena ada kesibukan biasa peternak kambing domba. Musim Idul Adha adalah suatu keberkahan ya untuk para peternak dan para pedagang kambing dan domba ataupun sapi ya teman-teman ya. Ini masih ada kesibukan, intinya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman ya, untuk mendukung channel Lingga Jaya Farm Trenggalek ini selalu aktif dan memberikan informasi-informasi yang konkret dan yang tentunya tidak abal-abal gitu kata teman saya. Itu teman-teman ya. Oke, ini saya mau menjawab pertanyaan dari para subscriber ataupun para penonton setia Lingga Jaya Farm Trenggalek ya. Ini saya jawab dulu untuk pertanyaan kemarin yang ada di kolom komentar yang ada di video sebelum ini ya, yaitu untuk cara fermentasinya disimpan berapa hari sebelum dikasih makan itu ya. Kalau bisa teman-teman ya, yaitu 21 hari teman-teman. Nah, 21 hari untuk penyimpanan nih, fermentasi seperti ini, tong-tong seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada 21 hari. Kalau kepepet 1 minggu pun saya kasihkan kalau ndak ada pakan teman-teman ya. Ini itu ya, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, yaitu 21 hari. Itu lebih baik 21 hari. Kalau itu pun kepepet ya monggo silahkan, tidak masalah ya. Karena alasan kenapa? Karena 21 hari, karena proses fermentasi itu pada bahan-bahan yang kita pakai atau umumnya yang dari serat kasar ya, yang notabene kadar proteinnya sangat rendah. Nah, di saat 21 hari itulah maksimal pertumbuhan kadar karbohidrat atau protein itu meningkat teman-teman. Sudah maksimal pokoknya. Kalau kurang 21 hari, intinya kadar fermentasinya kurang intinya sudah matang. Tapi untuk kenaikan kadar etabilitas, maksudnya kadar protein ataupun karbohidrat yang kita pakai pada bahan yang kita pakai, itu maksimalnya 21 hari teman-teman ya. Begitu teman-teman. Nah, kita lihat seperti biasa. Sekarang sore hari waktunya makan. Saya kasih ini, kemarin tetap andalan kita yaitu janggal jagung ya teman-teman ya. Ini. Nah, ini ada lagi ada di kolom komentar pertanyaan lagi, kenapa Mas kalau tidak menggunakan polar atau CGF untuk kadar protein dan karbohidratnya teman-teman ya. Nah, gini teman-teman, sebetulnya ya teman-teman, meskipun peternak pemula, jangan keliru kita harus membaca artikel-artikel dari luar negeri ya. Kalau artikel-artikel di negara kita ini mungkin ini pasti disarankan dengan pakan kering teman-teman, tapi saya tidak harus pakan kering. Tapi untuk peternak-peternak di luaran sana, yaitu di luar negeri ya, di luar negeri, di Australia, terus di benua Eropa itu untuk pakan keringnya tidak sebagus itu teman-teman ya, tapi menggunakan legum-leguman ataupun bahan-bahan limbah dari pertanian teman-teman ya. Mari kita contoh itulah teman-teman. Kalau kita menggunakan bahan mahal teman-teman ya, kalau peternak itu pasti kalah di pakan teman-teman. Nah, itu kuncinya ya. Kalau bener kandungannya bagus teman-teman ya, tapi nanti perhitungannya kita kalah di pakan ya. Itu bisa dicontoh teman-teman ya. Kalau kita sudah kalah di pakan, lah kita mau hasil apa?
namanya juga bisnis ya, usaha ternak namanya. Usaha ternak kalau kalah di pakan ya zong, itu ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya menggunakan limbah pertanian? Saya mencontoh itu ya di Australia, di Eropa itulah, yang awalnya aslinya domba yang ada di banyak di sana. Saya belajar membaca, belajar mempelajari ya, ternyata yang bagus itu benar kandungannya. Domba, kambing membutuhkan kandungan karbohidrat dan protein teman-teman. Tapi ya teman-teman ya, untuk kadar untuk kadar proteinnya cuma berapa persen itu teman-teman. Nah, ketika menggunakan kadar protein yang berapa persen, dan kalau pengen gemuk, intinya kadar karbohidratnya yang kita naikkan. Itu kunci. Saya mendapatkan kunci suatu jawaban dari pertanyaan kenapa kok pakai CGF, kenapa tidak pakai bahan-bahan yang lain ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu salah satunya, mereka tidak mau ribet ya teman-teman ya, terutama peternak-peternak yang ada di Indonesia. Itu kenapa menggunakan yang inilah itulah, karena mereka tidak ribet dan tentunya mereka juga punya uang untuk membeli pakan yang bagus. Ya, saya ulangi lagi, di video sebelumnya kita bisa membuat pakan yang bagus dengan harga yang mahal. Semua peternak bisa, asalkan punya modal dan dana teman-teman ya. Nah, tapi saya mau menanamkan pada teman-teman semuanya, mari kita belajar, kita pelajari, kita amati seksama bagaimana pertumbuhan domba-domba kita ya teman-teman ya. Ini umur 2 bulan setengah teman-teman. Ini dari indukannya yang itu, yang kepala hitam itu teman-teman ya, yang ada hitamnya itu. Nah, ini belum ada 1 bulan ini. Seperti biasa, makanya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti ada pertanyaan lagi, mungkin teman-teman mau tanya, Mas, kalau jangkar kan tidak ada proteinnya, cara pemberian protein dan karbohidratnya bagaimana? Nah, sebetulnya karbohidrat itu kita perlu cermati, yaitu berada pada biji-bijian teman-teman. Jagung, kemudian padi, pokoknya biji-bijian. Dan untuk pengganti itu kita menggunakan singkong teman-teman ya, untuk karbohidrat. Dan yang jelas protein yaitu dari bahan-bahan dari kedelai teman-teman ya. Teman-teman bisa mencari di turunannya kedelai, bawahannya apa-apa seperti CGF, itu sebetulnya dari turunan dari kedelai ya teman-teman ya. Begitu. Nah, kenapa polar itu juga banyak mengandung karbohidrat teman-teman, tapi mahal teman-teman. Kalau satu sak itu 300.000, hampir kurang dikit gitu ya. Makanya saya tidak menggunakan itu. Kalau kita menggunakan 300.000 ya itu kalah. Padahal ternak kita di breeding itu yang jelas penting mana ngones badi, intinya seperti itu teman-teman ya. Nah, cara ngatasinya gimana? Tonton, simak videonya, nanti cara pemberian atau cara pembuatan atau pemberian karbohidrat dan proteinnya nanti kita bisa lihat di video selanjutnya teman-teman. Tapi teman-teman harus pahami dulu ya. Mohon maaf, nanti yang jelas ini berbeda dari channel-channel sebelah yang menggunakan full kering ya teman-teman ya. Tapi nanti teman-teman bisa cobalah mana yang terbaik. Dan tentunya single repot yang pengen repot dan waktunya longgar bisa menggunakan ini. Tapi teman-teman harus telaten, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tuh lihat, ini kita menggunakan rapen ya teman-teman. Rapen. Nah, ini jelas teman-teman udah tahu kan, ini daun akasia teman-teman. Ini kita berikan teman-teman. Nah, yang jelas limbah-limbah dari pertanian yang kita buat teman-teman ya. Ini jelas pokoknya. Ini adalah kandungan seratnya sangat tinggi. Nanti setelah ini habis kita berikan asupan karbohidrat yang tinggi dan ada proteinnya untuk mencukupi kebutuhan domba-domba di kandang Lingga Jaya Farm Trenggalek. Ya teman-teman ya, kita menggunakan biaya yang paling murah sekali, hasil bisa maksimal teman-teman, dan buktinya bisa beranak, itu mau gede, mau bertumbuh itu juga mau tumbuh ya teman-teman ya.
itu sudah mau hamil dan yang lain-lain. Oke. Untuk cara pembuatan dan pemberian karbohidrat dan proteinnya ini nanti insya Allah di video selanjutnya ya teman-teman ya. Nanti kita buatkan video yang khusus untuk pemberiannya. Kalau di mungkin teman-teman bisa cari googling, ketik saja complete feed. Itu complete feed makanan ya, liquid feed teman-teman ya, yaitu makanan cair untuk kambing ataupun domba. Nanti pemberiannya bagaimana dan komposisinya apa saja nanti teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Oke, yang jelas tentunya kita harus berani repot sih untuk menekan biayanya. Oke, terima kasih teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam ngarit, salam peternak Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman sukses. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas ngarit, untung gede.